dari akun bernama Zubair Ahmad. Pak Zubair, kalau Al-Qurani tidak banyak menggunakan term wahdatul wujud, mengapa Kang Oman lebih mengutamakannya? Padahal yang lebih aman adalah tauhidul wujud. Mohon pencerahan. Ya. Gitu. Ya, terima kasih Kang Zubair. Ini kolega saya, ternyata ini ahli sufi. Kang Zubair di dosen tasawuf nih di Fakultas Adab ya di UIN Jakarta ini. Tapi ketemunya di Facebook. Ya, mengapa saya menggunakan wahdatul wujud, tidak tauhidul wujud? Karena yang sedang dijelaskan itu, yang kontroversial itu wahdatul wujudnya, gitu. Tauhidul wujud itu adalah untuk menjelaskan wahdatul wujudnya. Kalau kita baca di dalam Tanbih Al-Masih, sebetulnya Syekh Abdul Rauf Singkil juga sama, tapi lebih banyak menggunakan wahdatul wujudnya. Hadza huwa al-murad bi wahdatil wujud. Kalau Syekh Abdul Rauf Singkil begitu ya, lebih ini lagi. Bahkan seingat saya penggunaan tauhidul wujudnya malah tidak nampak. Saya juga waktu itu juga bertanya-tanya juga dalam hati, loh, kenapa kok tauhidul wujud gitu ya. Nah, tapi saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kang Zubair, mengapa tidak kita populerkan istilahnya tauhidul wujudnya itu. Nah, ya saya kira ini usul yang menarik. Jadi ke depan mungkin terma tauhidul wujud itu setelah ngariksa ini bisa dipopulerkan lah. Jadi kalau buku itu kan kenapa judul buku saya juga Wahdatul Wujud? Nah, itu karena sedang ingin menjelaskan yang dianggap kontroversial gitu. Mudah-mudahan setelah membaca isinya jadi tahu, oh ternyata maksudnya adalah tauhidul wujud yang dijelaskan oleh Al-Qurani. Dalam teks itu Syekh Ibrahim Al-Qurani tidak berseberangan dengan wahdatul wujud. Sebetulnya itu yang ingin dijelaskan, bahwa wahdatul wujud itu adalah yaitu yang dimaksud dengan tauhidul wujud itu, gitu. Karena sifatnya menjelaskan kan. Jadi Syekh Ibrahim Al-Qurani ini seorang yang kompleks sekali. Memang dia ahli fikih juga, ahli hadis juga, dia Ibnu Taimiyah juga dibaca gitu ya. Tapi Ibnu Arabi juga dia ditafsirkan. Itu mengapa saya di awal menyebut bahwa Al-Qur'an itu seorang penafsir Ibnu Arabi yang besar sekali sebetulnya. Jadi ingin menegaskan bahwa apa yang dijelaskan dalam apa yang disebut wahdatul wujud itu sebetulnya tidak keluar dari Islam. Kira-kira seperti itu. Tidak keluar dari tauhid ya. Widodo Wikanda dari Semarang ini. Dia bertanya, istilah wujudiyah populer sejak kapan ya? Jika disematkan pada karya Hamzah Fansuri, apakah di masa itu juga sudah ada istilah serupa di masyarakat? Ya, istilah wujudiyah itu yang lebih ininya dipopulerkan itu oleh Syekh Nuruddin Araniri ya. Jadi ketika menulis Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, kemudian menulis satunya lagi apa itu? Ada dua karya itu di dalamnya menyebut bahwa itu kaum wujudiyah yang itu disebutnya itu memang sesat begitu ya. Hamzah Fansuri dan As-Sumatra itu disebut secara eksplisit gitu. Al-Mubin, Fathul Mubin, sekarang saya ingat. Fathul Mubin alal mulhidin. Itu karangan Araniri yang yang lainnya. Jadi menyebut bahwa ada yang mulhid gitu ya. Jadi sejak abad ke-17 kalau pertanyaannya itu kapan gitu ya. Wahdatul wujud itu menurut Ibnu Arabinya sama enggak dengan versi Abdul Rauf itu dari Asep Rifki Fuad? Ibnu Arabi itu tidak pernah menyebut istilah wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu istilah yang dirumuskan oleh murid-muridnya berikutnya gitu. Lalu kalau pertanyaannya sama tidak dengan yang dengan Syekh Abdul Rauf Singkil, ya sama pada dasarnya, sama. Ini kan masalahnya itu ketika wahdatul wujud itu seperti di dalam pengantarnya Syekh Ibrahim Al-Qurani di dalam Kitab Az-Zaki, ketika dipahami oleh orang yang belum paham syariat Sayyidil Mustafa di dalam Muqaddimah kan begitu. Itu yang menyebabkan
menjadi keliru sebetulnya. Ini adalah latar belakang Ithab Ad-Daki itu ditulis. Faqad soha indana min akhbar jama'at minal jawiyin anna bila jawah qad fasha fi aliha ba'du kutubil haqa'iq wa ulumil asrar. Aku ditanya, dapat kabar bahwa di Jawa, maksudnya di Nusantara itu tersebar kitab-kitab hakikat. Fatadawalat ha'aidiman yansabu ilal ilmi minhum bil qira'ah wal iqra' min ghairi itqanin li ilmi syari'atil mustafa. Kemudian itu kitab-kitab tentang kitab tasawuf itu, kitab ilmu hakikat itu dibaca oleh orang-orang yang belum min ghairi itqanin li ilmi syari'atil mustafa, tentang ilmu syariat saja, ilmu yang lahir begitu, itu belum selesai belajarnya. Mungkin sholat, belajar fikihnya juga belum selesai begitu, tapi sudah membaca itu. Nah, kemudian fasara dzalika, nah ini nih, fasara dzalika itulah yang menyebabkan sababan hirofi kasiri minhum an sunanir rasyad, itu yang menyebabkan mereka menjadi menyimpang dari ajaran Rasul ya, sehingga dianggap sesat itu tadi. Nah, kemudian saya ditanya katanya oleh beberapa ulama Nusantara, maka saya jawablah apa yang tadi saya jelaskan, kira-kira demikian. Satu lagi Pak. Oh, bukan dari Kang Zubair lagi? Bukan. Oh, kasih Kang Zubair. Akun Hafiz Fadli. Prof, apakah masih ada peluang, artinya Al-Qurani ini dibahas dalam disertasi atau penelitian? Oh, ya. Ini pertanyaan menarik ya. Pertama, Syekh Ibrahim Al-Qurani itu punya karangan sekitar 102. Ya, ada hampir mungkin separuhnya ada di saya, PDF-nya, karangan-karangannya, karena waktu itu saya melakukan penelitian tentang Syekh Ibrahim Al-Qurani khusus untuk Ithab Ad-Daki. Nah, dari 102 karangan itu sebetulnya itu yang sudah diterbitkan, yang sudah diteliti itu mungkin hanya 3 atau 4, saya lupa ya, termasuk Ithab Ad-Daki ini, jadi belum banyak. Tetapi ada teman kita, Mas Zaki Khairul Umam, itu menulis disertasi tentang Al-Qurani juga, tapi tidak fokus Ithab Ad-Dakinya, mengambil dari sisi yang lainnya ini. Kalau pertanyaannya masihkah tentang Al-Qurani ini, termasuk teksnya itu mungkin untuk jadi penelitian, apalagi disertasi, sangat mungkin. Bahkan saya menganjurkan sekali. Ithab Ad-Daki saja ini kalau mau dibandingkan dengan karangan Al-Qur'an yang lainnya, itu juga masih sangat mungkin sekali. Jadi pemikiran tauhidul wujud yang tadi itu, sekalian menyinggung ke Kang Zubair juga tadi, sebetulnya dalam karya yang lainnya, teks yang lainnya menyebut wahdatul wujudnya, tapi dalam yang ini memang tauhidul wujud kebanyakannya. Jadi masih sangat mungkin sekali. Bayangkan kalau ada 102 teks, lalu baru 3 atau 4 yang sudah diteliti dan diterbitkan, itu sisanya itu kan ya 90 sekian atau bahkan 100 gitu. Saya hanya meneliti ithaf, satu teks, dan itu jadi buku postdoktoral saya selama 2 tahun waktu di Jerman dulu, di Köln University dengan Prof. Edwin Wirenga. Satu teks, tetapi salinannya ada 33 di seluruh dunia, termasuk di Harvard. Saya belakangan beberapa bulan lalu mungkin mengakses salinan Ithab Ad-Daki yang di Harvard, itu sudah online. Yang dulu itu saya nggak diizinkan untuk mendapatkan digitalnya karena rusak sama sekali. Sekarang sudah online. Jadi itu sudah bisa, hasil riset saya misalnya dibandingkan dengan yang versi Harvard, karena kayaknya tua juga itu. Siapa tahu tesis-tesis saya itu keliru juga. Karena kan saya menyebut di sini misalnya dalam kesimpulan studi saya bahwa kemungkinan Ithab Ad-Daki itu ditulis sekitar tahun 1660-an kalau tidak salah, 1660-an lah ya. Ya, kan Syekh Ibrahim Al-Qurani wafat tahun 1690 ya. Nah, tapi itu bisa aja keliru, hanya saja data saya kan seperti itu. Jadi bisa.